Hai, kenalkan saya Ika, saya sekarang tinggal di Indonesia. Dan gue Didi, gue tinggal di Kanada. So, karena kita adalah dua sahabat yang terpisahkan oleh benua, jadi kita kepikiran kayaknya lucu ya kalau saya ngobrolin soal hidup di Indonesia versus Dan di local Kanada. versus sama di Kanada. Terus kita kepikiran deh punya podcast buat ngobrolin hidup di sini dan di sana dengan nama AM/PM. Soalnya di sini lagi malam nih. Jadi di sana lagi Pagi. Atau di sini malam, di sana pagi. Jadi apa namanya? Ini sebetulnya pertanyaan yang pengen gue tanyain dari lama gitu ya. Kita sahabatan di SMA, terus habis itu kita kuliah di kota yang berbeda, terus kita ketemu lagi dan tiba-tiba surprisingly lo apa namanya langsung ngomong gue mau pindah nih ke Kanada gitu. Gue yang ngomong oh my god, apa sih yang ada di pikiran lo waktu itu ketika memutuskan untuk I have to move out to Canada? Wow, itu nggak dadakan loh. Itu sebenarnya udah lama. Itu proyek gue untuk tinggal di luar tuh sejak gue SMA kali ya. SMP deh. Kayak gue emang kayaknya I don't feel like I belong in Indonesia gitu. Bukannya sombong, bukan apa. Cuma gue ngerasa soul gue tuh nggak di sana dari dulu. Banyak perbedaan. Iya, lo tau kan gue agak-agak orangnya agak-agak ajaib ya sebenarnya. Dari SMA gue suka berargumentasi sama guru-guru misalnya, dan sampai sekarang pun gitu, gue merasa banyak jawaban yang nggak gue bisa dapatkan dan nggak satisfactory for me. Akhirnya gue merasa bahwa selama sepanjang adolescent gue di sana di Indonesia, gue merasa I don't belong here, I just wanna move out. Gimana caranya? Tapi bokap gue nggak setuju gitu kan. Nanti kamu tinggal nunggu deh, kamu udah punya suami yang gini-gini, ajak kamu keluar negeri gini-gini, jangan sekarang gitu. Kayak masih belum restuin gitu kan. Akhirnya oke, fine. Sampai pada suatu saat gue punya anak. Nah, itu benar-benar trigger yang paling luar biasa. Jadi gue punya anak, ada kesempatan gue untuk sekolah pertama kali kan, untuk beberapa negara gue tuju untuk keluar dari Indonesia. Karena gue lihat waktu itu tempat sekolah anak gue tuh mereka masih play group ya, namanya preschool tuh play group kan. Itu nggak kondusif banget gitu ya menurut gue. Banyak namanya sekolah yang berbasis agama, cuman kok banyak terpolusi sama ya yang apa sih namanya, demonstrasi lah apa gitu. Gue sedih gitu loh, gue mesti jemput mereka. Terus mereka nanya, Mom itu kenapa pada teriak-teriak, ada loudspeaker gitu kan. Terus wah, jadi this is not for you to live, this is not the place for you to live gitu. Terus akhirnya gue semakin semangat tuh, gimana caranya gue pindah dari negara ini. Terus gue bangun juga, karena gue tinggal di apartemen dulu kan, jadi gue tinggi kan, gue bisa lihat yang namanya polusi tuh tebel banget gitu kan. Tambah lagi nih polusi, udah polusi agama, polusi politik, polusi udara. Dan gue gak sanggup deh, soul gue semakin jauh dari Indonesia waktu itu. Jadi kesempatan pertama gue dapet, gue itu juga gak langsung dapet gitu. Gue pertama kali gue apply untuk PR untuk di Manitoba, karena teman gue yang tinggal di sana. Setahun gue nunggu, gue gak dapet. Terus gue apply lagi untuk, gue cuma masuk kan lewat sekolah gitu ya. Sekali gak dapet juga, karena gak masuk ternyata, gak ada hubungannya gitu. Pas gue coba lagi, gue ketemu sama agen pendidikan gitu, gue ngobrol, terus kamu mau sekolah lagi gitu, S3 nggak mungkin dong, anak kamu masih 3, masih kecil-kecil pula gitu kan. Udah sekolah yang gampang aja gitu. Akhirnya gue ambil sekolah yang gampang, yang college gitu. Dapet gue akhirnya. Udahlah, langsung akhirnya kesempatan gue gitu kan. Gimana caranya gue keluar, akhirnya gue dapet. Itu juga masih dalam pakai studi permit kan, study permit, jadi cuman selama 2 tahun gitu. Gitu. Nah, setelah 2 tahun lanjut work permit, habis itu bisa dapat lagi PR gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang nggak langsung yang permanently stay here or live here forever. Gitu. Itu awal-awalnya seperti itu. Iya sih, kayaknya dulu tuh memang pas lagi SMA kita pernah ngobrolin soal itu ya, dan karena kita memang kayaknya
nyambungnya juga karena kita sama-sama agak-agak berbeda gitu. Iya kan? Even Gak dimusuhin sama guru ya. semua orang melihat kita karena kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau Eh, ngomong. bahasa Jaksel ya zaman sekarang Yo, ya, zaman now ya. betul betul bahasa Jaksel banget gitu. Sementara kita anak Jaktim banget gitu ya. Yo, aduh, Aduh. kocak. Tapi ya Iya. ya apa namanya bisa dimengerti sih gitu. Gue pun juga sebetulnya kan juga punya cita-cita untuk tinggal di sana gitu ya. Tinggal tidak di Indonesia gitu karena ya dengan wah kalau seandainya ngomongin polusi dan sekarang nih kalau seandainya ngomongin polusi ampun banget kan di Iya, Jakarta betul. lagi kayak begitu gitu kita nggak bahkan nggak bisa lihat langit. Kemarin tuh ngelihat langit, Oh, ngelihat awan gitu tuh rasanya kita udah bahagia banget gitu. Wah, akhirnya oh ya kelihatan Allah. ya gitu. Karena memang benar-benar kayak ketutup kabut gitu. Dan yang bikin gua Oh. heran itu tuh hampir di setiap daerah bahkan. Gue sampai Mhm. mikir kenapa ya kok apa namanya bisa serentak dan waktunya hampir sama gitu. Tapi ya Wow. memang mungkin sudah waktunya ya. Karena sudah berakumulasi dan yang lain-lain gitu. Dan gue tidak mengikuti beritanya. So, eh, balik ke tempat yang tadi, gue tuh juga punya keinginan untuk tinggal di luar gitu ya. Tapi gue masih punya apa namanya, bukan ketakutan sih, pemikiran bahwa oh ada yang bikin gue merasa gue harus stay di sini, terutama orang tua. Walaupun mereka nggak pernah minta mereka apa namanya gue di sini gitu ya. Tapi gue masih kepikiran mereka sudah mulai menua gitu. Terus Yap, gue yap, yap. kalau seandainya tinggal di luar kayak apa gitu. Waktu pas lagi pertama-tama ke sana, kepikiran Hmm. kayak gitu nggak sih? eh Kepikiran banget pastinya. Mm-mm, Iya, ampun mm-mm, iyalah. mm-mm, Apalagi waktu itu kan mm-mm, bokap juga udah nggak ada, jadi mm-mm, nyokap mm-mm, tinggal sendiri kan. mm-mm. Iya iyalah. Cuman yang gue bikin tenang ya karena gue masih ada kakak gue yang deket sama nyokap gue. Jadi Ah gue iya agak-agak iya ya betul. udahlah, it's okay gitu. Terus I felt like I deserve my own life juga at some point of my life. Mm-mm. Especially I have my children. So jadi gue udah merasa bahwa role gue sebagai ibu tuh lebih jauh lebih dari role gue sebagai anak gitu. Nah, I Karena gue udah see. merasa udah cukup untuk gue masih bisa berbakti dengan cara lain gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Dan dari dulu tuh bokap gue tuh kebetulan ya emang orangnya kayak gitu. Kayak misalnya dia, gue cuma bisa kuliahin lo sampai S1 gitu Mm-mm, misalnya ya. mm-mm, S2 kalau mau itu udah ekstra, lo cari sendiri. Makanya gue mm-mm, kan kerja kan mati-matian dulu kan buat sekolah S2 gitu kan. mm-mm, Eh jadi eh karena mereka bilang karena gue juga punya masa tua, gue juga pengen hidup yang enak dong gitu, gue juga mm-mm, pengen nabung buat masa tua gue, dibilang gitu. Jadi mm-mm. gue dari situ gue mikir kalau mereka bisa gitu, kenapa gue juga nggak bisa gitu? Ya nggak, orang kan banyaknya, apalagi beberapa kultur yang di terutama negara-negara di timur yang gue lihat itu, mereka sangat amat kayaknya takut banget meninggalkan itu karena kayak lo juga gitu kan, karena takut Mm-mm, meninggalkan orang tua gitu kan. Cuma gue pikir nggak ada yang jamin gitu. Belum tentu ya. gue tinggal di sana hidup gue bisa happy. Kayak sekarang nyokap gue tiba-tiba ada tetangga yang bilang, kenapa sih si Didi nggak mau balik gini-gini? Nyokap gue jawabnya gini, emang saya bisa jamin kalau dia kesini dia bisa lebih happy, dia bisa dapat kerjaan gitu kan, dia Mm-mm, bisa dapat mm-mm, ini. Tinggal di sana sekarang kan dia udah establish di sana ya udah aja gitu. Jadi nyokap gue akhirnya udah realize gitu. mm-mm, Walau awalnya masih lah tetap lah yang kamu ngapain sih jauh banget, apalagi kan cucu yang cewek-cewek ini kan yang jauh mm-mm. gini yang dia kan seneng banget dandanin gitu kan yang dimanjain gitu Betul betul. mesti diambil jauh gitu kan gimana rasanya, gue juga perasaan juga sih Heeh, itu aja heeh. sih gitu. Cuma kalau Mm-mm. hubungan gue sama nyokap gue tetap ya sesolid dulu lah, Mm-mm, bahkan mm-mm. lebih deket gitu kayaknya masih karena kita terpisah jarak sekarang. Betul betul itu berasa sih itu paling berasa kalau seandainya Hmm. jauh itu kangennya ada sayangnya ada Mm-mm. kalau seandainya ketemu mau berantem juga ngapain sih udah jauh-jauh ketemu pakai berantem pula gitu kan ya nggak kelihatan Iya, jelek-jeleknya lah betul, betul, betul banget ya cuma makanya. memang apa namanya butuh keberanian tersendiri ya untuk memutuskan itu gitu kan. Yes, itu berani, itu benar-benar karena itu is a life changing Mm-mm, moment banget buat gue karena apa-apa semua berbeda ya. Yang semuanya tadinya ada
full support gue, misalnya gue mau kerja ada nyokap yang bisa jagain anak-anak gitu, dulu ada nanny gitu kan. Sekarang semuanya gue mesti atur sendiri. Nanny mesti gue bayar per jam di sini kan. Jadi kadang-kadang nggak cucu gitu ya. Gue kerja segini, cuma gue mesti bayar buat nanny di sini kan per jam dulu. Tapi ngapain gue kerja gitu kan? Mendingan ya udah gue nggak usah kerja gitu. Tapi itu proses dan sama seperti semua imigran gitu ya. Semua prosesnya tuh panjang, apalagi di Kanada. Gue nggak tahu ya, di sini sistemnya semua serba bukannya apa ya, lama gitu ya, gemes gue kadang-kadang suka gemes ya. Kayak misalnya gue nyampe sini gue nggak bisa langsung nyetir, gue mesti ada punya penyesuaian SIM dulu gitu kan. Gue mesti ambil, kalau gue tinggal di Ontario jadi gue namanya G1, G2 sampai full G. Itu ada aturan-aturannya. Kalau G1 lo nggak bisa nyetir langsung, lo mesti ada yang dampingin lo gitu kan. G2 lo bisa nyetir, cuman lo bedanya cuman lo nggak bisa minum alkohol gitu kan sambil nyetir. Siapa juga sih iseng juga. Tapi setelah itu lo kalau udah full G lo udah bebas. Kalau mau nyetir dimanapun lo bisa, di highway manapun lo juga nggak masalah gitu. Dan lo bisa minum alkohol gitu, gila kan? Oh my god, really? Sampai ada batasnya berapa persen gitu. Iya. Nggak yang maksudnya gitu. Ya itu butuh waktu buat gue 2 tahun untuk bisa akhirnya kembali nyetir. Gitu, karena gue mesti karena kan gue landing di sini sebagai student, jadi ya gue fokus buat sekolah gitu kan. Dan gue jadi lupa itu tuh yang nggak gue pikirin gitu. Oh harusnya gue udah mulai ngurus SIM-nya gitu kan, tanya enggak. Dan lu kebayangkan caranya gimana rasanya pindah dengan buntut yang banyak gitu kan, terus kehidupan yang baru. Plus gue waktu itu kuliah gitu kan, jadi wah luar biasa. Apalagi anak gue masih kecil banget kan, masih 4 tahun. Setiap gue tinggal kuliah, setiap gue tinggal kerja, itu yang tangisan drama tak berujung itu selalu ada gitu. Jadi gue sedih banget, ya Allah. Aduh. Anak-anak lagi ya, nggak cuma nggak cuma 2 tapi 3 dengan usia yang sama. Dengan usia yang sama, dengan anxiety yang sama. Ini satu yang menurut gue juga perlu menarik untuk diceritakan. Mereka punya anxiety yang luar biasa waktu mereka tinggal nyampe sini. Jadi mereka, karena mereka dari lahir barengan ya, di rahim gue barengan, terus sekolah di sana preschool juga barengan sekelas terus gitu. Nyampe sini guru-gurunya tuh idealis banget. Oh mereka mesti dibedain kelasnya biar mereka coming out of their shell, yara gitu kan. Gue ya nanti gimana, maksud gue udahlah nggak apa-apa TK ini gitu ya, junior kindergarten gitu namanya di sini, nggak apa-apa lah satuin dulu biar mereka bisa nyaman. Taunya bener jeger, nggak ada yang mau ngomong di sekolah, bisu. Oh my god, karena dipisahin untuk pertama kalinya ya. Iya, mereka sama sekali nggak mau ngomong. Kecuali kalau gue, jadi selain gue sekolah, selain gue kerja, selain gue ngurus rumah, tiap minggu tuh gue hampir ketemu sama principal di kelas sekolahnya, ngobrol sama gurunya, sama social worker. Udah parah loh. Sampai gue pernah sampai tahap mereka mesti dirujuk ke mental institute gitu loh, institution gitu. Gue what the heck gitu kan. Untungnya gue ngobrol sama sesama parents di sini ya. Gue disuruh ke sini, apa salahnya anak lo, mereka bisa ngomong kok di luar gitu kan. Mereka masih kok ngobrol sama anak gue. Kalau kita lagi nunggu bus gitu, school bus, mereka ngobrol sama gue juga. Mereka jawab, nggak ada yang salah. Terus untungnya ada teman gue yang mereka lebih senior gitu, mereka bilang, di sekalinya anak-anak masuk ke institusi kayak gitu, seumur hidup mereka akan ada rekornya gitu. So be careful. Nggak bisa sembarangan dibilang. Kira gue pikir-pikir gitu, akhirnya gue bilang, udahlah biarin aja deh mereka mau nggak ngomong atau gimana. Karena setiap gue ke sekolah misalnya metodenya tuh udah berbagai macam metode, nggak cuma satu doang gitu. Makanya gue sering banget kan ke sekolah. Gue dateng, gue ngobrol sama mereka mau, mereka ngobrol sama gue, tapi sama temen-temennya nggak mau gitu. Terus tambah lagi pas tambah lagi gue masukin mereka SD-nya, elementary school-nya tuh ke French immersion.
Udah, gurunya tambah lagi, udah nggak mau ngomong bahasa Inggris, lu tambahin tambah bahasa Prancis, Prancis. gimana mau ngomong gitu kan? Taunya sekarang mereka nggak bisa berhenti ngomong. Sampai gue bingung dulu kalau diinget-inget gitu kan, kalau teman-teman gue yang inget kayak gitu tuh lu mau masukin institusi orang gila. Iya makanya gue juga nggak ngira. Sekarang temennya banyak banget, kerjaan gue cuma ngurusin mereka, nganterin mereka party di sini, party di sana gitu kan. Saking mereka nggak bisa berhenti ngomong gitu kan. Aduh. Berarti apa namanya? Ya harus siap-siap juga sama hal-hal yang kayak gitu ya. Iya. 2 tahun mereka nggak ngomong, bisu tuh beneran asli di sekolah. Enggak, gue nggak ngerti rapotnya gimana, bodoh amat. Tapi yang penting itu yang salah satu yang challenge yang terberat buat gue. Karena itulah gue nggak punya support yang banyak kan, jadi gue mesti gue decide sendiri. Akhirnya gue banyak bertanya, gue banyak ngobrol sama sesama parents gitu yang dan sesama parents pun juga nggak semuanya terbuka kan. Gue mesti pilih-pilih orang yang kira-kira mau ngobrol sama gue gitu kan, masalah gue. Jadi resilient aja sih, jadi tingkat survival lo jadi agak lebih tinggi kali ya dibanding orang lain. Iya. Kebayang banget sih. I see. Tapi gini, kan lo memutuskan untuk pindah ke sana tentunya dengan ekspektasi tertentu gitu ya. Maksudnya yang mencari sesuatu yang berbeda gitu dari di sini. Ekspektasi lo tercapai nggak? That's a really good question. Tercapai semua. alhamdulillah. Enggak semua, tetap karena ada beberapa yang mesti gue sacrifice juga gitu untuk mencapai itu. Cuman itu juga bukan sesuatu yang baru sih. Itu salah satu yang apa ya, yang udah lama kita tahu juga sebenarnya. Cuma di sini jadi lebih kelihatan karena nggak ada orang lain di sekitar kita. Dulu masih bisa gue sih apa ya udahlah nggak bisa, oke fine. Tapi sekarang makin jelas terlihat karena cuman kita aja di sini gitu. Gitu. Tapi kalau ekspektasi yang lain kayak misalnya polusi udara kayak gitu-gitu, jelas jauh lebih jauh tertangani lebih gitu ya. Kayak quality of life gitu lah. Maksudnya gue lebih merasa beda banget ya gitu ya, beda banget. Walaupun kayak misalnya gue kan, kita kalau di sini biasa banget sebelum keluar tuh kita harus cek weather kan. Musim 4 musim gimana sih, kadang-kadang snow gitu kan, gak jelas gitu kan. Kayak sekarang fall, judulnya fall tapi tiba-tiba 20 derajat gitu kan. Kayak nggak bisa juga pakai jaket kan, panas banget kan. Nah itu kemarin sempat ada apa sih namanya, warning dari sekolah, mereka nggak boleh main keluar karena polusi udara tinggi banget. Jadi ada indeksnya, AQI index itu tinggi banget gitu, air quality indexnya. Nah itu yang gue kontrol juga setiap hari gitu, gue lihat juga. Lo tau nggak, itu namanya AQI index itu yang dibilang tinggi di sini itu jauh di Jakarta lebih tinggi. Gue ketawa, makanya orang sini udah pada panik. Gue liat Jakarta, di sana lebih parah lagi gitu, poor lagi. Di sini cuma moderate gitu udah ya poor lah ya. Ada warning gitu ya. Warning, 2 hari kita nggak boleh keluar mami. Kenapa? Polusi. Ya elah, lo juga zaman dulu lo kerjaan ngiru polusi. Kita kenyang ya gitu. Makanya teman-teman gue yang lainnya yang orang India gitu, ya orang sini udah pada kalang kabut gitu kan. Kita dulu zaman dulu udah biasa lihat polusi gitu. Itu yang salah satu achievement yang gue merasa alhamdulillah gitu ya. Sama apa namanya, kayak banyak yang lainnya juga lebih kayak kesetaraan kayak apalah, itu kayaknya gue merasa lebih nyaman juga tinggal di sini gitu. Karena yang gue bilang tadi itu, everything you have to do yourself kan, from running to getting your kids from school bus stop gitu, from school even gitu, to lesson that lesson, party, ya kan, belum party ya, tiap Sabtu Minggu tuh kadang-kadang gue gila ya, gue tuh bener-bener gak punya social life ya. Gue cuma nganterin mereka berkuda, udah gitu nanti gue balik, kadang-kadang gue nunggu di mana di library karena kan, atau nggak sambil belanja, 4 jam loh mereka kan kalau berkuda. Terus
Habis itu nanti undangan gitu kan, dari mana, party ini, party itu. Udah kerjanya ngedrop mereka. Udah kita nanti ngejemput lagi mereka. Kalau nggak play date. Elah, luar biasa. Emaknya social life-nya sama grocery store doang. Ah, luar biasa ceritanya. Aduh, Kayak gitu tuh, kehidupan glamor kita di luar negeri. glamor banget sumpah. Belum yang namanya grocery itu perasaan gue, ini gue udah kayaknya pengen nabung nih minggu ini. Gue Mm-mm, nggak punya apa-apa. Taunya mm-mm, juga, anak gue kan lagi doain-doainnya makan ya. Udah buka mm-mm. lemari, kok nggak ada ini, kok nggak ada itu, susunya habis, kok nggak ada. Iya, lari lagi ke grocery store. Kalau beli susu kan nggak cuma beli susu doang ya. Lihat Heeh, yang lain lagi heeh. diskon ya, gue beli juga sekalian gitu kan. Eh, di sini di sana Itu bisa berarti nggak ada diomongin. itu, nggak ada Tokopedia Nggak ada. gitu. Ah, Nah, itu ada. oke oke oke. Tapi mahal. Tapi mahal Ah, kayak apa sih namanya, Uber Eats atau I see, I see, I Instacart gitu see. ya. Berarti kebalikan sama di sini ya. Kalau di sini kan misalnya kita beli toko online itu bisa aja Heeh. harganya bisa lebih murah gitu. Dan kalau gue toko Hmm. online itu penyelamat untuk nggak lihat barang-barang yang lain. Nah, sebenarnya itu lebih bagus sih, Kak. Apa gue biasanya aja gitu kali ya, Instacart gitu ya. That's a good Heeh, idea. heeh. Soalnya itu Hmm. buat gue borosnya tuh justru ketika gue ngelihat barang-barang gue masuk ke grocery store atau manalah Heeh, gitu heeh. ya, even di Alfamart gitu ya, Minimart gitu yang gue masuk Mhm. ke situ barang-barang yang tadinya nggak rencana gue beli itu pasti ada Iya, aja dan itu kan betul. it cost gitu kan. Kalau seandainya gue Pasti. online gue cari specifically gue mau cari apa, gue That's a mau cari good apa idea. baru gue send gitu. Hmm. Oke lah kalau seandainya Hmm. harganya dia tuh mahal di ongkos kirim misalnya, tapi kan gue punya bonus-bonus gitu atau apa gitu, jadi jatuhnya tetap Nah, aja lebih murah kayak gitu. betul, betul, betul. That's a good idea. I think I should start doing that like immediately. Gue Mm, coba pakai online tuh cuma buat Amazon gitu-gitu, baju-baju mm, anak-anakku juga mm, biasanya beli. Most of the things that I have in my house tuh semua mm, dari online sih. mm, Cuma kalau yang groceries, karena gue pikir gue mesti pegang sendiri mm, sayurnya, gue pegang sendiri ininya, buahnya gitu kan. Jadi gue mm. suka males gitu. Tapi that's a good idea. Iya. Yeah, yeah. I Kalau do that. seandainya ke mana namanya ke even sekarang di tempat gue tukang sayur pun Hmm. delivery. Wah, Jadi gue mantap. jadi gue tuh apa namanya cuma WA aja, Mbak, aku butuh ini nanti tolong diantar ke rumah ya. And it's free. Oh, Ongkos antarnya oh free. wow. Iya, seriusan. Jadi gue udah tahu apa-apa aja yang mau gue beli gitu dan udah dianterin dan itu bisa-bisa buat gue bisa semingguan gitu kan. Jadi Oh wah itu wow. lumayan banget gitu. Apalagi buat gue yang nggak pernah apa namanya nggak pernah berkunjung ke tukang sayur gitu kan ya. Iya, gue juga paling sebel itu tukang sayur kenapa ya? Itu itu Aduh, mending pasar deh. bagian di mana Hmm. gue kangen sama Depang gitu ya, sama Mbak Par gitu kan dia kan udah nggak di Iya, sini lagi. iya, iya, iya. Tapi kalau gue lihat begitu gue nyampe sini, yang gue perhatiin pertama tuh Indonesia jauh lebih oke lah teknologinya loh. Dulu Hmm. kayak Gojek kan semua ada ya. Mm-mm. Akhir-akhir ini aja baru dikurangin kan. Tapi kan Mm-mm. zaman dulu lo mau panggil salon ke rumah pun bisa gitu kan. Mm-mm. Ya, ya, Di ya. sini baru mulai kayak gitu. Di sini baru Ah. mulai. Orang tuh yang makanya gue kaget, kok orang masih pakai flyer gitu ya. Mm. Orang-orang karena di sini banyak kan orang senior kan. Mm-mm. Ya, Eh, ya, 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 karena betul. life expectancy kita tinggi kan. Mm-mm. Jadi lu lihat orang 80 90 tahun nyetir masih biasa aja. Mereka masih yang nggak kayak orang tua gitu. Mereka Mm-mm. masih belanja Mm-mm. sendiri, masih amat sangat mandiri gitu kan. Ya, ya. Eh, jadi mereka masih pegang flyer tuh ya, makanya, hah, lu masih pegang flyer gitu, ngapain juga gitu kan. Mm. Itu yang bedanya sama Indonesia itu. Makanya gue dulu sempet culture shock juga. Mm. Di Indo gue bisa loh cuma tinggal suruh orang datang gitu Iya, kan. iya Murah banget. lagi. Iya, Ya kan? banget banget. Makan juga gitu kan, nggak. Makanya gue Mm-mm. sekarang paling cuma nunggu-nunggu ada diskon baru nih DoorDash gitu, baru gue itu juga gue pick up. Karena kalau misalnya gue Ah, delivery kan, iya, again it iya, iya, cost iya, much dan cost. belum Heeh. tipnya gitu kan. Mm-mm. Ya, walaupun gue Gitu. juga baru tahu ternyata di sini GoFood itu kalau gue beli di stallnya sendiri ternyata memang lebih murah gitu. Tapi gue pikir
Ya daripada Oh, gue jalan gitu ya. Kalau lo kan nyetir, oh iya. kalau gue kan enggak kan. Mm-mm. Daripada gue berkeringat berjalan kemana-mana, mending gue bayar aja orang ke sini. Toh nggak semahal gue nyuruh apa namanya ojek pangkalan misalnya kayak gitu. Itu sih. Oke, oke, oke. Dan kupon kan, again, kalau kita makin Nah, banyak belanja kan lebih banyak kupon kan. Itu iya, iya, andalan iya. gue. Tapi emang jauhnya emang lebih murah ya, makan di sana juga tetap kalau Ya, dipikir-pikir gitu, ya ya, kan? adek gue tuh kalau kalau dia kan memang bawa motor, jadinya gue bilang Oke. dia bilang gue mending beli ke sana gitu. Ya, lu kan enak Mm-mm. gitu. Sementara gue Mm-mm. mesti bayar Gojek ke sana. Jadinya Iya, mendingan benar. gue minta sekalian dianterin Sekalian. aja ke sini gitu. Hmm. Ya itu Wah, ngomongin makanan tuh kalau lagi lagi ngidam sesuatu, untungnya sih gue nggak terlalu foodie-foodie banget gitu ya. mm-mm, 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 Eh, mm-mm, dan bedanya lagi setelah beberapa tahun, nggak nyampe beberapa tahun lah, berapa mm-mm. bulan aja gue nyampe sini langsung lidah gue tuh adjusted banget gitu sama lidah sini. Eh, Ah, yang nggak ada rasanya. iya, 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 iya. Karena lu juga Makan udah di sini biasa, tapi anyep. lu biasa, biasa makan itulah. Gue, apalagi si bapak suami ya, kalau nggak ada masakan Padang tuh gimana gitu. Oh my God. Itu yang Ya bikin. Allah. Jadi selain faktor orang tua, faktor makanan gitu kan, Makanan. mana Iya, caranya benar-benar. kalau seandainya rendang nggak ada gitu. Di sana kan nggak bisa Tapi bawa. bisa kok. Bisa sih, eh ada sih supermarket untuk Asia Asia. ada sih Hmm, banyak hmm, banget. hmm, hmm, Dan itu juga ada grade-nya gitu. Ada hmm, yang hmm, hmm. grade yang nggak ada lengkap, ada yang satu aisle isinya cuman untuk produk Indonesia juga ada gitu. Termasuk Lengkap bumbu banget rendangnya gitu. juga ya. Bumbu rendang ada tetap. Lo mau Mm-mm. buat from scratch juga bisa gitu kan. Temen gue pernah ajarin, cuma gue gila Mm-mm. ya. Gue nggak segitu fanatiknya rasa gitu. Nggak apa-apa. Gue udah alhamdulillah kalau yang dari Walmart pun gue juga udah suka. Yang penting mirip-mirip gitu. Iya, Gue nggak, iya, untungnya iya. gue nggak serewel itu gitu. Anak-anakku juga. Tapi mereka suka. Jadi pas nyokap gue Mm. kesini gitu, nyokap gue full masakan. Gue Mm-mm, udah nggak mm-mm, pegang kitchen sama sekali. mm-mm. Mereka suka banget nih makanan Indonesia enak banget. Kasihan deh gue ngelihatnya kadang-kadang dimasakin emaknya kan yang pokoknya prinsip gue masak kan 15 menit jadi gitu Eh, kan, eh, mana eh, eh. mau gue ngulek-ngulek gitu ya, atau Betul, blender-blender gitu. betul, betul. Gila ya, I have time for that. Ya udah, mereka jadi ya terbiasa dengan rasa-rasa yang standar, cuma garlic sama garam gula, dah that's it gitu. Standar gue banget juga itu. Iya kan, Sementara bapak suami lidahnya lidah rempah. Saya itu menyerah, mesti pada ya. akhirnya GoFood Oh deh. wow. Oh Mostly wow. sih, mostly kalau seandainya udah lama gini. Tapi yang paling menyenangkan adalah memang bapak suami hanya suka tempe dan tahu. Jadi makan tempe sama tahu Oh aja udah cukup. Begitu. wah, Yang lo masak nggak bisa tinggal di sini juga, tempe tahu mahal banget bu. makanya itu dia. Tapi temen gue yang di New Zealand akhirnya dia mengembangkan tempe sendiri. Dia Oh jadi itu punya paling usaha gitu. impian. Iya. Hebat, hebat, Cuma kan ya hebat, bagus, bagus. kebayang lah ya gue dengan tangan yang segal pegang sesuatu rusak gitu kan. Sama kayak gue, nyokap gue dong keren banget dari Indo kan, bawa biang tempe aja. Kita kan Hmm. buat tempe sendiri kan. Sampai sini kok dingin sih di sini ya? Iya, ini udah gitu udah dimasukin gitu kan, apa pakai apa sih Mm-mm. ragi-raginya gitu lah, nggak ngerti gue. Mm-mm. Udah ditaruh di dalam gitu kan, biar lembab gini. Kok nggak jadi sih? Ya nggak tahu. Aduh, kocak deh ya, gue terlalu idealis gitu kan, biar kita buat sendiri gitu, jangan takut, nggak usah beli yang frozen gitu. Akhirnya balik lagi ke frozen tempe juga kan. Mm-mm. Kalau tahu Gue, masih agak terjangkau. ya, 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 tahu Hmm, lebih gampang dibikinnya kayaknya kan juga. gampang. Dan banyak yang bisa biasa bikin gitu kan. Apalagi kalau seandainya Soalnya kan orang-orang kayak Asia, Chinese food. Asia, heeh, Nah, Asia itu lain kan juga banyak yang makan tahu. Nah, tempe ini betul, kan spesial Indonesia banget, sama yogi-yogi ini kan orangnya betul, zen-zen betul. banget. Ember. Kalau gue sih Jadi pada mahal. dasarnya nggak repot karena Indomie saja sudah cukup. Jadi Nah, di Indomie itu kan dia ada di selera. mana-mana gitu kan. Pasti Jadi gue harus sih ada dia. fine. Iya, benar-benar benar. Itu makanan udah pop mie, Indomie itu udah wajib. Dan makin Yoi. banyak imigran juga kan di sini, jadi Iya, ya iya. nggak terlalu jauh lah Kayaknya rasanya. event idol Korea gue aja banyak dari Kanada.
Jadi gue Oh iya. salah satu cita-cita gue kalau seandainya ke sana kali gue bisa tetanggaan sama orang ini loh, sama Ya orang tuanya ini. Allah. Oh my God, nggak betul banget sih. Nggak kepikiran. Kocak banget. Oh, ya ampun Paling Nika, Ika. idol gue yang satu tinggal di Shanghai, yang satu tinggal di Amerika di LA, yang satu di Thailand. Jadinya ya nggak akan ada sih. Tapi banyak idol Korea asalnya dari sana gitu. Oh gitu. Oke. BTW kayaknya kalau seandainya kita terus-terusin bakal bisa sampai besok. Kita Yep, jadi nggak yep, punya yep, bahan yep. untuk episode berikutnya loh. Iya. Semoga ada episode berikutnya ya. Nggak Iya, janji. itu dia. Makanya jadi kayaknya kita harus cut sampai di sini dulu Oke, boleh, boleh. untuk bahan obrolan di episode selanjutnya. Berikutnya. Sip. Oke Oke. deh, saya Ika. Saya Didi. Ciao. Bye.